recording lagi. Ya, sip. Oke. Sekarang, jadi ini tadi lanjutan dari Arduino ini ya. Ini kan Arduino semua nih. Arduino buat IoT segala macam. Memang di sini urusannya lebih ke arah apa sih? Lebih ke arah mana sih tadi? Lebih ke arah sensor aja. Karena tujuan kuliah ini adalah ngajarin bagaimana si prosesor ngomong. Oke, cuman tadi saya terangin bus segala macam, mudah-mudahan kebayang. Ada bus yang di level motherboard, ada bus yang buat komunikasi jarak jauh. Ethernet termasuk kategorinya bus. Oke, Ethernet, Wi-Fi itu kategorinya bus sih sebenarnya. Cuman ya karena secara fisiknya kita untuk jarak jauh, kita nggak mungkin narik jarak jauh kabel 100 biji, itu kan bonyok kalau enggak. Jadi caranya dia ngirim datanya tidak paralel tapi serial, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kuliahnya. Jadi ini tadi urusannya Arduino. Sekarang balik lagi ke urusan mikroprosesor. Jadi kita sudah kenal arsitekturnya seperti apa, bahasa Islamnya segala macam, sejarahnya segala macam. Kita masuk ke sistem operasi. Kira-kira kayak gini ya, sistem operasi. Nah, saya ini compile kernel, compile OpenWRT, mungkin saya akan coba kasih lihat ini minggu depan, yang compile ini. Saya harus nyiapin dulu. Kalau Anda pengen nyoba juga boleh. Artinya yang di dua ini sebetulnya kita bisa bikin Linux sendiri, intinya itu sih. Jadi kalau ngerti yang namanya compile kernel, compile OpenWRT, kita bisa bikin Linux sendiri dan kita bisa ganti sistem operasinya kita pakai Linux buatan kita. Yang paling gampang sih kita gantinya buat komputer, itu gampang. Kalau yang OpenWRT itu paling gampang, kalau paling murah itu kalau kita mau ngopreknya TP-Link, itu lebih murah. Bisa dilihat, jadi caranya OpenWRT itu ada websitenya. Oke, kita bisa cek TP-Link mana yang paling murah yang bisa kita ganti. Kalau pengen belajar nggak usah, kalau syukur-syukur ada TP-Link bekas yang bisa kita mainin ya. Jadi cari aja di toko-toko online, Bukalapak, Tokopedia, cari TP-Link yang second yang masuk dalam kategori ini. Gitu ya. Jadi di sini coba kita cari ada table of hardware. Ini kalau kita lihat dari atas, di sini ada table of hardware. Ini kita bisa lihat hardware mana yang bisa kita ganti sih sebenarnya sistem operasinya. Nah, kita coba brandnya TP-Link. Nih ada TP-Link banyak banget. Ada C20 apa segala macam bisa dilihat-lihat. Nah ini versinya ya. Versi 23 ini baru ya, versi yang baru. Yang masalah dengan versi-versi baru ini biasanya hardware-nya mahal. Jadi cari versi yang murah, yang tua-tua kayak gini biasanya hardware-nya lebih murah nih, gitu ya. Ada berapa entry? Ada 261 entry nih, TP-Link sendiri itu ada sampai segitu banyak. Ini. Jadi nanti lihat di situ. Nah, sekarang kita coba cari di Tokopedia atau Bukalapak juga boleh lah. Oke. Jadi ini teknik buat mainnya. Cuman ini saya akan praktekkan benernya minggu depan. Ini saya kasih tahu aja alatnya seperti apa. TP-Link. Cuman kalau gagal hati-hati ya. Itu barang bisa jadi batu bata. Nggak bisa diapain, dibuang. Jadi kita cari TP-Link yang bekas aja, bekas TP-Link bekas. Itu lemot banget ya masuk ke Bukalapak ya. Coba kayak kalau saya masuk ke Tokopedia gimana? TP-Link. Satu lagi kita bisa nyari juga. Oke. Nah ini kelihatan nih. TP-Link outdoor 7210, ada WR841 harga 125.000. Ada switch SF1016. Kalau switch biasa nggak tahu kalau dia manage switch bisa diganti sistem operasinya. Tapi yang biasa sering saya mainin yang kayak gini-ginian nih, yang WR ya. Ini ada
Ini ADSL router nih ya, modem router WR841 yang kayak gini. Ini ada 80.000 nih, udah mulai murah. Ini ada yang lebih parah lagi, ini switch tapi ya. Jangan yang cari switch, carinya yang ini WR kayak ginian ya. 941 841. Coba kita cari di sini, ada nggak WR? Oke, modelnya WR. WR. Nah, ini langsung keluar. Ada 7. Ini kelihatan dia versinya 1710, WR710N atau WR8. 841. Ini 841. Nah, nih. Oke juga ya. Ini versinya versi baru loh ini. 2305. Jadi harganya 60 ribuan. Oke banget ini mah. Jadi gue pengen beli. Parah. Saya udah kayak gini pengen belanja jadinya. Parah loh. Ini kan 841 HP. 125.000 bekas. Masih ya kalau mau yang murahan yang ini ya 80.000 nih. Ini ya 841 tanpa HP. HP biasanya high power, powernya gede sih. Oke. Nah, itu kode diantara ini yang HP high power 841. Tapi oke juga nih, yang ini juga masih oke lah. Ini masih oke. Oh, ini 841 semua ya. Ada yang sampai cuma 18. Jadi kita harus mastiin nih 841 yang mana nih, HP, N atau ND apa-apa. Soalnya nih yang kalau N, ND itu versinya turun di bawah. Gitu ya. Nah, kalau udah mastiin kayak gitu, kita bisa beli secondan, udah gitu kita ganti pakai OpenWRT sistem operasinya. Nah, OpenWRT ini bisa kita bikin sendiri. Cuman harus kita perhatiin baik-baik versinya ini. Jangan sampai salah versi, nanti nggak jalan soalnya. Nah, terus kalau mau berani mati, kita bisa langsung di sini OpenWRT. Jadi ada router-router yang udah langsung OpenWRT yang dijual sih sebenarnya. Di sini juga bisa kita ganti OpenWRT kalau mau. Itu kalau main router ya. Kalau mau gila, OpenWRT-nya nggak usah router, buset. Mahal banget ya, 1.500.000. STB OpenWRT. Wow. Ini udah di flash sama orang nih. Oke. Oh, ini yang ini 1,7 juta, ini mahal banget sih. Jadi kalau kita pakai OpenWRT langsung jadi mahal banget ya. Nah, ini TP-Link Wireless High Power dijual segini 528.000 OpenWRT. Mendingan yang sono tadi kita beli secondan terus kita ganti aja sih sama operasinya. Oke. Nah, ini yang router yang OpenWRT langsung. Kalau pengen belajar aja, bisa komputer kita jadi OpenWRT. Jadi bisa aja kita compile buat X86 gitu ya. Jadi komputer kita yang jadi OpenWRT sah juga bisa. Kalau kita pengen jadi dan kalau komputer jadi OpenWRT, jadi tekniknya cari komputer secondan sih, atau komputer yang nganggur yang bekas, tambahin LAN card aja. Jadi beli LAN card tambahan aja, atau bisa juga LAN cardnya berbentuk USB bisa, atau LAN card yang bentuk PCI juga bisa, dan itu bisa jadi router OpenWRT. Nah, udah gitu kita belajar ngompil. Oke, mudah-mudahan minggu depan saya sempetin soalnya buat compile butuh nyiapin komputer serius banget sih. Oke, coba balik lagi, mana tadi kuliahnya? Oh, ini dia. Oke ya, saya balikin lagi ke course. Jadi kira-kira kayak itu ya. Nah, jadi ini kira-kira akan saya kerjakan, compile ini saya akan coba kerjakan minggu depan. Cuman yang OpenWRT, jadi OpenWRT sama compile Linux nggak beda jauh sih sebenarnya. Dua ini nggak beda jauh. Yang menarik dari OpenWRT itu nanti adalah waktu compile, kita compile aplikasi yang mau kita install. Kita compile sekalian. Kalau di Linux itu hanya sistem operasi yang kita compile. Aplikasinya biasanya kita pakai apt-get install apa gitu. Kalau misalnya LibreOffice kita install LibreOffice. Jadi kalau kernel Linux kayak gitu. Kita coba lihat nanti mana yang bisa kita kerjakan. Apakah dua ini bisa kerjakan.
Kalau nggak mau pakai hardware beneran, kita bisa bikin dua-duanya untuk mesin virtual. Jadi kita bisa pakai VMware sih, VMware lagi, VirtualBox lah. Jadi OpenWRT-nya bisa taruh di VirtualBox. Konsekuensi dari situ kita ngompalnya buat x86, kemudian ditaruhnya di VirtualBox. Oke, itu kita nggak usah beli hardware. Hardware-nya bisa 0 sih, nggak usah beli, 0 rupiah aja. Jadi kita bisa belajar ngompal, nanti masukin VirtualBox, kita nanti bisa simulasiin router di VirtualBox. Kira-kira kayak gitu. Bisa juga kalau mau seperti itu. Cuman ini yang jadi masalah, laptop saya nggak saya siapin buat sampai level itu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan. Saya klik OBS, saya klik lagi ya, parah. Deh. Jadi mudah-mudahan kebayang ya urusan yang ini. Oke. Sekarang kita akan coba ngelihat ke arah pengaturan kernel. Saya punya waktu mungkin sekitar 10-20 menit lagi. Saya akan coba ngasih lihat pengaturan kernel scheduler sama pengaturan schedule buat I/O sama memori di sistem operasi. Logika berpikirnya dulu ya. Ini udah kebayang ya, yang compile udah beres. Kalau ada pertanyaan silahkan chat. Nah, sekarang saya akan masuk ke urusan schedule kernel sama schedule I/O sama memori. Ini logika berpikirnya dulu ya. Schedule di kernel itu tujuannya adalah, atau saya kasih lihat aja lah, ininya dulu, kontrol sistem operasinya ya. Nah ini kayak gini-ginian di Windows susah. Susah lo ngeliat kayak ginian di Windows. Ini kalau di Linux mah enak, gampang banget. Kalau saya ketik top di sistem operasi Linux, kita bisa lihat kondisi prosesor kita seperti apa. Oke. Ini adanya di Linux ya, di Windows nggak bisa. Ini sebenarnya kondisinya kerjanya lagi berat banget sistem operasinya. Ini tapi loadnya lagi turun nih, lagi turun. Jadi load yang awalnya kayak gini turun, sekarang udah 4 loadnya. 4 artinya 4 core yang dipakai. 6 berarti 6 core yang dipakai, 5,7 hampir 6 yang dipakai, kira-kira kayak gitulah, gitu ya. Ini lagi turun banget nih. Terus ada 290 software yang lagi running, 2 running, ada 9 total, ada 290, 2 running, 280 sekian sleeping. Tidak ada yang stop, tidak ada yang jadi zombie. Zombie itu adalah program yang nggak jalan tapi ada gitu. Zombie kan gitu ya. Mati tapi nggak mati gitu kan. Itu zombie. Nah ini ada 2 yang jalan, namanya Zoom sama OBS lagi jalan. Zoom lagi saya pakai buat Zoom, OBS buat ngerekam. Kira-kira gini, ini kelihatan lagi apa aja. Dan kita bisa lihat memorinya ada berapa, yang free ada berapa. Total memori udah gede, saya udah naikin ini, laptop saya naikin ke 16 giga. Free-nya 7,8, yang dipakai 6 sekian. Oke. Yang dipakai sebagai buffer 4, sekian. Swap-nya nggak dipakai sama sekali sih. Swap-nya nggak dipakai. Oke. Tapi yang pentingnya di sini nih. Nih. Itu yang penting. Ini adalah jumlah core yang lagi dipakai. Nah, tujuan dari makhluk ini nih, kernel scheduler, adalah ngatur ini. Yang running ini mau dilempar ke core yang mana. Jadi dia ngatur. Oke, ini kan ada, misalnya ada 3 program running nih. Ini 3 di atas nih lagi running nih, ada 3 program lagi running yang di atas. Dia ngatur, oke, Zoom pakai core 1, terus OBS pakai core 2, Genome Shell pakai core 3 dan seterusnya. Oke. Jadi ini dia ngatur ini. Jadi fungsinya dari kernel scheduler buat ngatur. Siapa pakai siapa. Oke. Nah, ngatur ini kan kita perlu ngatur macam-macam juga ya. Boleh seberapa parah menduduki core-nya segala macam. Jadi kita ngatur. Oke. Jadi itu adalah sistem operasi ngatur sampai level itu. Nah, itu yang kernel scheduler. Fungsinya ngatur penggunaan core dalam prosesor. Ini teknologi yang baru, yang dipakai prosesor yang hari ini ya. Karena prosesor kita kan sekarang core-nya banyak.
Pada zaman dulu kala kita nggak ada kayak ginian. Nggak separah itulah makanya. Kalau sekarang jadi parah banget karena kita punya core banyak. Jadi pengaturan beban terhadap banyak core harus diatur banget. Saya cuma punya 4 core di sini. Kalau nggak salah cuma 4 ya. Total core saya cuma 4 sih kalau nggak salah. Oke, jadi harus diatur banget. Kalau saya yang lebih baru bisa 16 core itu lebih enak hidupnya. Nah, sekarang balik lagi. Yang ini I/O sama memori. Nah, kalau kita lihat di sini, Oke, ini pemakaian memorinya nih sebenarnya. Oke, pemakaian memori. Oh, ini ada angka PR tuh ya, primary kalau nggak salah. NI itu nice. Oke, primary itu seberapa prioritas dari si software yang kita pakai untuk pakai core. Ini ini ngatur. Ini angkanya beda-beda, ada yang 20, ada yang 39, ada yang 9, itu angkanya lain-lain. Ini ngatur seberapa prioritas yang kita kasih ke si software buat pakai core. Artinya apa? Kalau angkanya makin gede, dia prioritas makin tinggi. Kalau angkanya makin kecil, prioritas makin rendah. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ada nice, kayak gini, nice gitu. Ini si software, seberapa nice si software kita set. Jadi softwarenya harus dibikin nice, berbaik hati. Lu ngalah sama yang lain. Nih jadi minus 11. Mungkin kayaknya prioritas defaultnya dia 20, dikasih minus 11 dia jadi 9. Yang ini defaultnya 20, kasih plus 19 jadi 39. Jadi ini di plus, ada yang plus, ada yang minus. Jadi yang plus itu, nah ini ada yang minus 20 tadi saya lihat. Minus 20, jadi dia ini banget. 0 prioritasnya. Jadi ini dia ngatur ya. Nah, ini ada yang plus 19, minus 11, ada yang minus 20 dan sebagainya. Jadi nice ini ngatur seberapa jahat program itu buat menduduki core. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang ini ada virtual reserve apa segala macam. Ini memori yang dipakai. Nah, kita harus ngatur juga memorinya. Seberapa ini pemakaian memorinya, seberapa ganas pakai memorinya. Nah, untuk ngatur ini di urusan memory scheduler ini. Oke. Jadi schedule bukan jadwal sih sebenarnya, apa ya? Lebih pengaturan lah. Seberapa dahsyat dia boleh pakai memori tadi. Nah, yang I/O itu urusannya misalnya yang input output itu ada beberapa yang sering kita pakai. I/O yang sering kita pakai namanya hard disk. I/O satu lagi yang kita pakai namanya Ethernet, LAN, komunikasi segala macam. Si prosesor, sistem operasi, waktu dia ngelihat I/O, ngelihatnya sederhana aja sistem operasinya, dia lebih ngelihat ke arah antrian. Jadi ini kalau ada data mau dikirim, mau ngantrinya seperti apa? Apakah kita kirim langsung, jebret? Mau data hilang apa, gue nggak peduli, pokoknya gue kirim langsung, jebret. Boleh, sah seperti itu. Kalau media I/O-nya kenceng. Jadi kalau I/O-nya fiber optik, kita lempar aja, nggak usah di buffer, nggak usah ada buffer. Jadi lempar, jebret. Itu kalau kenceng. Yang masalah kalau I/O-nya lemot. Contoh I/O lemot namanya hard disk. Itu lemot tuh. Jadi harus di buffer. Hard disk juga ada macam-macam ya. Ada yang RPM-nya tinggi, ada yang RPM rendah. Hard disk sekarang ada yang SSD, ada yang NVMe dan sebagainya. Yang SSD, NVMe mungkin bisa nggak di buffer, kita hajar jebret karena dia kecepatan tinggi banget. Cuman kalau yang pakai perputaran rendah itu masalah, kita harus buffer. Buffer artinya datanya udah dilepas dari CPU, dari memori, dari RAM udah dilepasin, nggak ada datanya udah nggak ada dalam RAM. Cuman dia kita tahan dalam memori lokal si I/O-nya supaya datanya dikirim pelan-pelan. Oke. Contoh yang pakai I/O kayak gitu, yang paling blow on adalah modem zaman dulu kala. Modem telepon misalnya, itu lemot tuh. Jadi kita data harus kita buffer dulu gila-gilaan kalau udah modem telepon. Gitu ya. Kalau memori buffernya nggak separah itu. Jadi ini 3 ini penting banget buat kerja si sistem operasi. Oke. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke. Ini ada defaultnya,
kita bisa tuning si schedulernya tentang kernel schedule seperti apa, kita bisa tune sih sebenarnya. Nah, terus ada beberapa teknik nge-tune. Salah satu yang sering dipakai adalah CFS, Completely Fair Scheduler. Completely Fair Scheduler itu kira-kira gini, fair tuh adil, oke? Jadi sangat adil, jadi scheduler yang sangat adil untuk semua software yang pakai. Konsekuensinya dia prioritas bisa dihilangin sih sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataan hidupnya nggak seperti itu. Ini ada yang ada prioritasnya, ada yang dibikin nice, kayak gitu. Ini nice-nya bisa kita rubah loh, hati-hati. Kita bisa ngerubah nice juga, gitu ya. Nah, bentar, enaknya baca yang mana dulu ya? Kemudian baca yang ini dulu, cobain. Kita coba lihat. Ini parameternya dia. Bisa kita lihat sebenarnya parameter kernelnya dengan sistem CTL-A akan keluar parameternya dia. Sebanyak ini parameternya, mampus lu pada. Banyak banget, jangan khawatir. Parah banget, banyak banget. Tapi jangan ditakutin ini. Sebagian besar parameternya sebetulnya pakai default masih aman, sebagian besar. Tapi nanti kita bisa ngerubah parameter ini kalau kita benar-benar pengen nge-tune prosesor kita supaya maksimum dia memprosesnya. Kita tune. Soalnya si sistem operasi biasanya ngeset parameternya supaya aman. Aman artinya dia konservatif. Kalau maksimum, nanti yang jadi masalahnya adalah prosesor akan panas. Ini contoh paling gampang mah ginilah. Kan kalau orang-orang kan sering mainan overclock segala macam, nah itu di sini mainannya sebetulnya. Kita bisa mainin di sini overclock dan sebagainya. Cuma hati-hati kalau udah main overclock, prosesor panas atau data bisa hilang dan sebagainya. Jadi harus hati-hati di situ. Jadi si programmer waktu dia ngeset parameter ini semua, dia akan berusaha supaya prosesor nggak hancur, datanya aman. Oke, kita lambatin, gitu. Jadi dia akan kayak gitu. Sementara gamer-gamer segala macam dia akan berjuang supaya ininya kenceng banget. Nah ini kita coba lihat di tempat saya ya. Saya jadi super user dulu. Oke. Nah nih, kelihatan kan? Dia punya info macam-macam sih. Tapi ini bukan scheduler yang di sini. Ini semuanya. Scheduler ini di MQ kayak gitu-gitu. Ini ke arah file system ya. Ini FS tuh file system. Nah ini kernel. Atau saya ambil kernelnya aja ya. Grab kernel more. Nah kita lihat yang kernelnya aja. Ini kernelnya doang ya. Ini pemakaian core-nya kayak gimana kita bisa lihat sih. Oke, kalau ada task kayak gimana segala macam bisa dilihat di sini nih parameternya. Ini kernel panik, random boot apa semua bisa dilihat di sini. Deh. Jangan khawatir, ini Anda susah ngelihatnya di Windows. Windows nggak bisa lihat gini, rada susah lihat gini di Windows. Oke, sekarang kita akan coba ngelihat. Ini udah kelihatan, ini karena parameternya seperti apa dan masih banyak banget parameter. Ini kalau all yang kita lihat yang kernel doang. Ini semua parameter sih. Parameter yang ada di sistem operasi. Kayak ini kan bukan, ini IP versi 4. Ya ini nggak ada urusan sama OS sih, lebih urusan sama jaringan. Ini ada ETH0, apa segala macam, ini bawah ada ETH0 nih. Buat Ethernetnya dia, seperti apa konfigurasinya. Retransmitnya berapa. Jadi semua parameternya Linux bisa dibaca. Dan ini bisa kita rubah angka-angkanya dengan mudah sih, ngerubahnya ya. Rubahnya nggak susah. Oke, sekarang kita balikin lagi. Parameternya udah. Nah sekarang kita masuk ke sini, kita lihat dikit ya. Wah panjang kan, seru kan. Yang kita perlu lihat di kernel scheduler adalah time slice, berapa waktu yang minimum dikasihin ke sebuah task, sebuah kerjaan, maksimumnya berapa,
ada min max, terus ada efisiensinya berapa, terus kita bisa kasih bonus juga, terus sleep-nya berapa lama. Jadi kalau ada tas yang bengong itu namanya sleep berapa lama. Kita juga bisa ngeset starvation limit. Starvation itu kalau tas atau kerjaannya kelaparan, jadi dia butuh prosesor. Berapa lama si tas itu bisa kita bikin starving, kita bisa bikin lapar, gitu, bisa diatur. Nah ini yang ngatur tadi overclock dan sebagainya, kita main di sebelah sini nih. Ini main overclock. Kalau overclock berarti terus nanti kita harus ngatur si clocknya CPU juga ya, bisa diatur si clocknya CPU. Oke. Nah ini ada beberapa teknik scheduling ada di CPU, ada SMP, ada yang SMT, hyperthread, ada yang macam-macam. Ini bisa diatur. Terus tujuan scheduling buat efisiensi, untuk interaktif. Oh iya. Jadi interaktif ini itu biasanya, interaktivitas itu biasanya ada di desktop, di komputer biasa. Kalau server, interaktifnya banyaknya dimatiin. Jadi nggak seinteraktif desktop. Server tuh beda. Oke. Nah, sekarang tuning scheduler performance. Ada nggak contohnya ya? Coba kita lihat contohnya aja. Oh ini ada di buku saya sistem operasi ya sebenarnya. Coba ada nggak ya? Ini semua ada di buku Andi Publisher. Jadi kalau mau baca ada di bukunya ada sih sistem operasi. Sistem operasi. Ini dia. Wih gila, bukunya orang paling mahal ya. Buset. Oh ada yang lebih mahal nih, 22.000. Ini bukunya Ono nih. Oke. Ini isi kuliah yang sistem operasinya. Jadi saya, lagi 70.000, 40% off nih. Oke. Kalau mau baca-baca boleh, tapi lumayan harganya. Oke. Nah, mana tadi? Ini tadi tentang, nah sekarang yang penting mah tuningnya aja ya, tuning karena scheduler kalau mau iseng banget bisa, cuman ini waktunya udah sempit banget. Saya kasih lihat doang ya. Ini buat ngelihatnya, ada kata kernelnya, kernel scheduler, ini bisa ini. Nah, contohnya kita ingin mendapatkan ini swappiness, ada di swappiness tuh gini, swappiness. Di sistem operasi Linux ada yang namanya swap. Swap itu adalah hard disk yang dipakai sama hard disk yang dipakai jadiin memori, jadi RAM. Jadi misalnya RAM-nya kehabisan, makanya hard disk dipakai memori. Oke, dan ini bisa dilihat di sini. Oke, caranya adalah misalnya saya kayak gini. Oke, nah ini kita bisa lihat swappiness-nya ada di mana nih? PQ, nah ini dia. Swappiness-nya 60 kondisinya. Jadi kita bisa lihat seberapa kita bisa ngeset satu angka. Kalau memorinya kita habis, seberapa dahsyat dia akan pakai hard disk sebagai memori. Konsekuensinya hard disk dipakai jadi memori, proses jadi lambat banget karena hard disk itu lemot. Kecuali kalau hard disknya sekarang pakai SSD. Cuman sekarang teknik yang kita pakai adalah karena memori juga murah, memori digedein, akhirnya swappiness-nya jadi nggak berlaku sih sebenarnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kita bisa ngeset dengan cara kayak gini nih. Misalnya net. Ini kalau ini bukan swappiness ya, kita ngeset supaya IP versi 6 bisa di forward gitu. Nah terus sebetulnya sysctl ini dia akan baca ke directory /proc. Oke, jadi ini adanya di /proc/sys/vm/swappiness. Saya akan masuk ke sini, clear layar.
proc, sys, VM. Nah, ini ada parameter-parameter tadi, ini ada swappiness. Jadi yang dilihat sebenarnya file. Jadi waktu kita ngeset si parameter buat OS, sistem operasi, sebenarnya kita lakukan adalah kita ngeset isi file-file ini. Misalnya tadi swappiness ya. Swappiness. Isinya berapa? More swappiness. Ini 60 tadi isinya. Kalau mau dirubah, ganti aja angka itu, bisa diedit pakai nano swappiness. Bisa diedit ini sebenarnya gitu ya. Tapi ntar kacau. Jangan ngedit sembarangan kalau udah kayak ginian. Misalnya kita pengen compact memory. Kita, permission deny, nggak boleh. Permission deny. Ini bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat nih. Jadi kita bisa lihat macam-macam lah sini. Cara ngesetnya cuma gitu aja. Cuman ini kan nggak manusiawi banget. Kita ngeset dengan cara ngedit filenya langsung. Kalau mau rada manusiawi, caranya pakai kayak gini caranya. Bisa kita edit seperti ini, echo masukin nilai ke sini, atau kita edit kayak gini. Kalau dia adalah read only, berarti dia data langsung dari OS, nggak bisa kita rubah sih. Kalau yang kernelnya ada di sini, atau kita masukin dalam file sysctl.conf, kita bisa edit juga di situ. Artinya apa? Kalau kita edit di sini, si parameter itu waktu booting ngikutin isinya ini. Kita coba lihat di sini. .conf. Oke. Nah, ini bisa kita edit juga di sini sih sebenarnya. Jadi ini teknik edit-editnya ya. Oke. Ini waktu udah jam segini. Saran saya gini deh, ini kalau diterusin lama banget. Saran saya coba dibaca-baca aja. Sebagian dari ini saya jadiin buat materi ujian sih sebenarnya ada. Kalau Anda ngerjain ujiannya pasti ada kayak gini-giniannya. Nanti copy sambil ngerjain ujian sambil baca. Gitu ya. Nggak masalah sih. Memang ujian dipakai bukan buat muji, tapi buat maksa Anda belajar. Kira-kira kayak gitu. Oke. Tolong kerjain ujian-ujiannya, terutama UAS-nya, supaya nilainya bagus, supaya Anda semua lulus dengan nilai A semua. Oke. Kalau ada apa-apa silahkan kontak saya ke email, tapi sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa ya. Ini ada kesempatan magang, ada di G2 Academy. G2 Academy. Nih. Ada kesempatan magang, dia barusan ngubungin ITTS, dan saya akan ketemu lagi sama orangnya hari Senin, dan mereka udah nanya, ada nggak orang yang buat magang di sini? Gitu ya. Ini G2 Academy, dapat sertifikat segala macam. Satu lagi ada di Metrodata. Metrodata Academy. Yang ini keren banget yang Metrodata ini. Anda dikasih duit, dikasih transport, dikasih makan, dikasih kemungkinan buat sertifikat CompTIA. Free. Oke, dapat duit. Tapi kompetisinya lumayan karena mereka cuma terima 100 orang. Oke, gitu aja dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Sampai sekarang. Terima kasih.